terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Jojoah, Salam, selamat pagi kepada kita semua, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, khususnya Jemaat GBKP Klasis Jakarta, Kalimantan. Sebelum kita melakukan segala aktivitas, pekerjaan, usaha pelayanan kita sepanjang hari ini, kami mengundang kita untuk bersama-sama merenungkan firman Tuhan terlebih dahulu melalui sapaan teduh pada pagi hari ini. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Allah Bapa di dalam Yesus Kristus, kami bersyukur karena Tuhan telah menyertai, memelihara kami dalam istirahat kami, dan pada pagi hari ini kami boleh bangun karena kasih setia-Mu. Dan sebelum kami memulai segala aktivitas kami sepanjang hari ini, kami mau datang ke hadapan-Mu, kami mau mendengarkan firman-Mu. Biarlah Roh-Mu yang kudus memimpin kami ke dalam kebenaran firman-Mu. Biarlah Tuhan juga yang memimpin hamba-Mu dalam menyampaikan kebenaran firman-Mu. Berfirmanlah ya Tuhan, kami siap mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama pada pagi hari ini diambil dari Yohanes pasal 14 ayat 1. Demikianlah firman Tuhan. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, setelah peristiwa Yesus membasuh kaki para murid pada malam sebelum Yesus ditangkap dan disalibkan, dengan terus terang Yesus mengatakan kepada murid-muridnya, sekarang anak manusia dipermuliakan dan Allah dipermuliakan di dalam Dia. Kata dipermuliakan yang disampaikan oleh Yesus berkaitan dengan peristiwa kematiannya di kayu salib. Bahwa kematiannya di kayu salib itulah Dia mempermuliakan Allah. Karena Dia menunjukkan ketaatannya, menunjukkan kesetiaannya, sekalipun menderita dan mati, yaitu untuk menebus dosa manusia. Di dalam salib itu jugalah Allah dipermuliakan, karena melalui salib itu Allah telah menyatakan kasih-Nya yang besar, yaitu memberikan anaknya menjadi tebusan bagi dosa-dosa manusia. Dan Yesus dengan terus terang berkata bahwa hanya seketika saja aku akan bersama dengan engkau, dan setelah itu Yesus akan
naik ke dalam surga. Menyangkut perkataan-perkataan inilah, Yesus melihat bahwa murid-murid mengalami kegelisahan hati. Karena Yesus berkata bahwa sebentar lagi saja aku akan bersama-sama dengan engkau dan aku akan pergi ke rumah Bapa. Karena itulah Yesus berkata dengan tegas, janganlah gelisah hatimu. Percayalah kepada Allah dan percayalah juga kepadaku. Apa yang dapat kita lihat dari firman ini? Yang pertama, janganlah gelisah hatimu. Yesus tidak menghendaki murid-murid mengalami kegelisahan hati, khususnya tentang kepergiannya yang akan meninggalkan murid-murid secara fisik dan dia akan naik ke surga dari mana dia berasal. Benar, sebagai manusia, murid-murid tentunya mengalami kegelisahan karena sebentar lagi dia tidak akan bersama-sama dengan Yesus lagi sebagai manusia, di mana selama ini Yesus beserta dengan mereka. Mengapa murid-murid tidak perlu mengalami kegelisahan hati akan peristiwa bahwa Yesus benar akan meninggalkan mereka secara manusia setelah kematiannya di kayu salib? Maka dia akan kembali ke surga. Karena Yesus dengan terus terang menyatakan bahwa kepergiannya ialah untuk menyediakan tempat bagi murid-murid, di mana dia mengatakan, apabila aku sudah menyediakan tempat bagimu, maka aku akan kembali, dan di mana aku berada, di situ pun kamu berada. Jadi murid-murid tidak perlu mengalami kegelisahan hati, karena ternyata kepergiannya ke surga ialah untuk murid-murid juga, supaya pada waktunya nanti Yesus dan murid-murid tinggal bersama. Kemudian yang kedua, murid-murid tidak perlu mengalami kegelisahan hati, karena Yesus juga telah berkata, aku tidak akan meninggalkanmu seperti yatim piatu. Karena Yesus akan mengutus Roh Kudus untuk menyertai murid-murid di dalam menjalani kehidupannya. Karena itu dia katakan, percayalah kepada Allah dan percayalah juga kepadaku. Artinya bahwa firman yang disampaikan oleh Yesus itu benar adanya. Bahwa apa yang dia katakan akan sungguh-sungguh terjadi di dalam kehidupan murid-muridnya. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, apa yang dapat kita renungkan melalui firman Tuhan pada pagi hari ini? Sebagai manusia yang hidup di tengah-tengah dunia ini, kita tidak mungkin melepaskan diri dari yang namanya kegelisahan hati. Semuanya manusia pasti mengalaminya. Mungkin karena ditinggal oleh orang tua. Mungkin suami atau istri karena ditinggal oleh pasangannya. Anak-anak mungkin hari ini gelisah untuk mendapatkan pekerjaan yang begitu susah. Sementara biaya hidup terus semakin tinggi. Tentu banyak kegelisahan-kegelisahan yang lain yang bisa menghampiri hati kita. Nah, untuk itu melalui firman ini Yesus mengatakan kepada kita, janganlah gelisah hatimu. Percayalah kepada Allah dan percayalah juga kepadaku. Mengapa demikian? Karena Yesus sudah mengatakan bahwa dia akan senantiasa memperhatikan kehidupan kita. Dalam duka yang kita alami, Yesus mengatakan akan mengutus Roh Penghibur yang akan menguatkan kita, yang akan menuntun kita, yang akan memimpin kita, bahkan yang akan mengajari kita dalam menjalani kehidupan kita. Yesus juga berkata, jangan khawatir akan hidupmu, akan apa yang engkau akan makan, akan apa yang akan kau minum, akan apa yang engkau akan pakai. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Dan tentu kegelisahan-kegelisahan yang lain, firman Tuhan telah berkata tentang semuanya.
Karena itu yang perlu ialah percayalah kepada Allah dan percayalah juga kepada Yesus. Karena itu hari ini kita boleh bersukacita menjalani kehidupan kita, karena kita percaya kepada firman Allah yang akan terus memelihara, menyertai, bahkan memberkati kita dengan segala kemurahan-kemurahan yang datangnya daripada Tuhan. Selamat beraktivitas, Tuhan menyertai, memberkati kita semua. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa, di dalam Yesus Kristus yang kami sembah, kami bersyukur atas firman-Mu yang meneguhkan dan menguatkan hati kami, bahwa kami tidak perlu mengalami kegelisahan hati, karena firman Tuhan telah menjamin seluruh kehidupan kami, bahwa Engkau akan menyertai kami, bahwa Engkau akan menopang kami, bahkan Engkau akan memberi kekuatan kepada kami dalam setiap perjalanan kehidupan kami. Oleh karenanya, sertai kami sepanjang hari ini Bapa, dengan kasih karunia-Mu, dengan berkat kemurahan-Mu dan kebaikan-Mu, agar kami boleh mengalami sukacita damai sejahtera sepanjang hari ini dalam seluruh aktivitas kami. Secara khusus kami berdoa untuk pelayan-pelayan KAKR di GBKP Klasis Jakarta Kalimantan khususnya, baik di wilayah Klasis, Runggun. Mari Bapa, perlengkapi mereka semua dengan roh hikmat, roh kepintaran yang datangnya daripada-Mu, supaya mereka boleh mengajarkan firman Tuhan kepada anak-anak kami dalam pelayanannya, agar anak-anak kami sejak kecil juga boleh mengenal kasih dan kebaikan Tuhan. Berkati pelayan-pelayan KKR dalam rumah tangganya, berkati pelayan-pelayan KKR dalam pekerjaannya, bahkan pelayan-pelayan KKR yang rindu untuk bertemu dengan pasangan hidupnya. Mari Bapa, Engkau yang pertemukan dengan jodohnya. Terima kasih Tuhan. Berkati seluruh umat-Mu dimanapun berada. Kiranya sepanjang hari ini orang-orang boleh menyaksikan sukacita pada diri kami, karena keyakinan bahwa Allah, Yesus Kristus dan Roh Kudus menyertai kami. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Mari kita berdoa seperti yang diajarkan Tuhan Yesus. Kita berdoa seperti yang diajarkan Tuhan Yesus kepada kita. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Salam, Jojua, Tuhan memberkati kita sekalian. Amin.